Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur untuk kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita masih berikan kekuatan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti program Refresh Renungan Firman Tuhan Gereja Toraja Jemaat Sion Penajam edisi Sabtu 10 Juli 2021. Untuk itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami naikkan hadirat-Mu. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kembali bersyukur untuk kasih penyertaan Tuhan. Pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kiranya Roh Kudus-Mu menuntun bagi kami semua ya Bapa. Hamba-Mu akan menyampaikan yang penuh keterbatasan ya Bapa. Kiranya berkati ya Bapa, menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami semua ya Bapa. Sesungguhnya kami telah siap mendengarkan dan melakukan akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami. Ini doa pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Mari siapkan Alkitab kita baca firman Tuhan bersama-sama. Kita buka dalam kitab Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Firman Tuhan yang datang pada kita yaitu terdapat pada Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara, dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dan seraya melakukannya di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat pembacaan kita pada pagi yang indah ini, di mana tema yang datang pada kita yaitu bersyukur untuk kasih Tuhan. Bersyukur untuk kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada saat kita masih kecil, pasti kita diajarkan oleh orang tua kita masing-masing untuk kita mengucapkan terima kasih jika menerima sesuatu dari orang lain sebagai tanda ucapan kasih. Hal itu juga yang membentuk pola dalam diri kita untuk bersyukur atas apa yang Tuhan nyatakan dalam diri kita masing-masing. Karena saat kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberikan sesuatu, maka orang dapat mengatakan kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih atau bersyukur. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada pagi yang hari ini, di mana
Tuhan melalui Yeremia menyampaikan bahwa sepatutnya lah bangsa Israel bersorak dan bersuka cita, sebab Tuhan tidak meninggalkan mereka atas keselamatan, dan bersuka cita sebab Tuhan tidak meninggalkan mereka atas keselamatan yang dinyatakan kepada umatnya, yakni di mana sisa-sisa Israel mereka juga mensyukuri janji Allah yang memulihkan keadaan mereka dan yang akan mengumpulkan mereka kembali. Allah sendiri akan terus mengasihi dan memimpin mereka melalui semua pergumulan hidup, termasuk pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, lewat firman Tuhan dalam pembacaan kita dikatakan ayat 9b, aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung, sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Dimana ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti lagi dalam kita menjalani kehidupan ini di dalam umat Allah, karena Allah sendiri yang bersama mereka ketika umatnya dalam kehidupan penuh dengan tantangan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, untuk itu marilah kita dalam menjalani kehidupan ini, kita pun harus yakin bahwa Allah juga sangat mengasihi kita semua. Kasih Allah tidak lagi hanya berlaku bagi orang-orang Israel saja, tetapi bagi kita semua yang terus setia dan yakin akan penyertaan Tuhan. Kasih yang kekal itu terus dinyatakan dalam hidup kita, baik di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, dalam keluarga, di dalam berjemaat dan bermasyarakat, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya lah kita harus bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan masih kurniakan bagi kita semua. Seperti ajakan Yeremia pada pembacaan dan perenungan kita pagi ini mengatakan, teruslah bersorak dan bersyukur bagi Allah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan pada pagi yang indah ini. Kami boleh ada sebagaimana ada, dengan penuh kerendahan hati kami datang bersyukur. Terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman ini terus kami tanamkan dalam hidup hati kami masing-masing, dan kami dapat menjalaninya dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Terima kasih ya Tuhan. Pada pagi indah ini kami berdoa buat segenap jemaat-Mu. Berkati dan lindungi ya Bapa dalam semua aspek kehidupan masing-masing. Berkati dalam keluarga masing-masing, dalam tugas pekerjaan, dan dalam setiap rencana-rencana. Berkati kami semua ya Bapa. Pagi ini berdoa buat saudara kami yang mungkin ada bersuka cita lewat pertambahan usia, baik itu kelahiran maupun usia pernikahan. Tuhan sempurnakan sukacita mereka ya Bapa. Berkati semua dalam kehidupan, dalam segala hal kehidupan yang Tuhan kurniakan.
bagi saudara kami ya Bapa. Berdoa khusus buat saudara kami, mungkin ada kelemahan tubuh, kiranya Tuhan menolong, menjaga dan melindungi ya Bapak, baik itu yang dirawat di rumah masing-masing dan dimanapun saja berada ya Bapak. Kiranya Tuhan datang mau menjamah ya Bapak, melalui makanan dan minuman, obat-obatan yang diminum, sehingga itu memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu ya Bapak, sehingga suatu kelak dapat pulih kembali dan dapat kami bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu. Berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, dimanapun saja berada. Berkati dan lindungi ya Bapa. Berkati juga bangsa dan negara kami ya Bapa, pemerintahan kami, baik tingkat pusat maupun daerah. Tuhan tolong dan lindungi ya Bapa. Biarlah kebijakan-kebijakan yang diambil itu yang terbaik buat kami semua ya Bapa. Khusus kami seluruh sidang jemaat ya Bapa, kiranya selalu tetap setia mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami ya Bapa. Berkati kami semua untuk terlibat langsung, untuk setia untuk dalam memutus mata rantai penyebaran COVID ini ya Bapa. Bapa kami surga, berdoa buat TNI Polri dan juga para medis dan relawan yang masih setia untuk penanganan pandemi COVID ini ya Bapa. Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan selalu ya Bapa. Berkati kami semua ya Bapa, dalam segala kehidupan kami, dalam sepanjang kehidupan hari ini dan rencana-rencana kami bawa dalam tangan pengasihan-Mu. Ini doa pengharapan kami ya Bapa. Sempurnakanlah doa kami ini. Ampunilah dosa kesalahan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami datang berdoa dan ucap syukur. Amin. Demikianlah refresh kita pada pagi hari ini. Sekali lagi selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat, salam tangguh dan shalom.